Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Salam. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Kamis Putih secara online saat ini. Dalam ibadah ini, kita juga akan menerima sakramen perjamuan yang mengingatkan kita akan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Bacaan sabda terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 12-15 dengan tema kerendahan hati, kemuliaan kasih. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto, STH Emin. Jemaat dimohon bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa Ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan kerendahan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati memasuki ibadah Kamis Putih ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 4. Ku ingin menghayati. Shalom. Shalom. Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, tidak terasa kita telah mengakhiri masa berpantang, masa berpuasa di masa Prapaskah. Dan hari ini kita akan bersama merayakan ibadah Kamis Putih. Untuk itu mari kita bersama menyiapkan hati untuk masuki ibadah. Mela ibadah Kamis Putih ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Bisa duduk kembali. Paskah berarti berjalan melewati. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan merupakan tanda keselamatan bagi umat manusia melalui pengorbanannya. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah yang telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Marilah kita menyanyikan Kidung Baru 73 bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku lembut. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, kita diingatkan agar setia pada perintah dan ketetapan Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Namun, pada kenyataannya, kita belum mampu melakukan perintah tersebut secara utuh. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu, belajar setia pada perintah dan ketetapan-Mu? Mengapa kami disibukkan dengan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan memikirkan hal-hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah ini. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamatkanlah kami dari jeratan maut. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Para pendengar jemaat terkasih, setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita dalam Tuhan dan menyatakan pertobatan kita, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita untuk melaksanakan anugerah Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita nyatakan dengan bersama menyanyikan dari Kidung Baru 17, bait pertama dan kedua, Agunglah Kasih Allahku. Kartika pun terkasih.
dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar, kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu sampai saat ini. Dan saat ini Engkau juga yang berkati kami dengan firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap bagian hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 12 sampai 15 yang demikian sabda Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di ayat 12 sampai dengan 15, sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Para pendengar dan jemaat terkasih, bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi diberi tema kerendahan hati, kemuliaan kasih. Kerendahan hati, kemuliaan kasih. Agak sulit tema ini, tetapi saya mencoba untuk menyederhanakan. Jadi tema kita ini bicara tentang bagaimana kerendahan hati itu mewujudkan kemuliaan kasih. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, orang cenderung berjuang untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri dengan berbagai cara. Bahkan kadang-kadang dengan kesombongan diri, dengan ketinggian hatinya, orang kemudian menunjukkan diri kepada orang lain bahwa dia itu hebat. Nah, melalui tema ini kita diajak untuk kemudian menjadi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap rendah hati untuk kemuliaan kasih Kristus. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama dari bacaan kita, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5 tadi, dilanjutkan 12 sampai 15.
Dari bacaan kita ini kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah tahu saatnya. Tidak lama lagi dia akan melakukan tugas terakhir menjadi Mesias. Dia akan dikhianati muridnya, dia akan ditangkap, diadili, disalib, dan kemudian mati. Hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Barangkali yang bagian tengah-tengah, ya, yang kemudian diadili, disalib itu bagian yang serem, ya, yang kemudian menakutkan. Tetapi untuk semua itu Yesus sadar bahwa itu yang harus dia lakukan dalam rangka menyelamatkan manusia. Maka meskipun dia itu sesungguhnya Tuhan, bagi para murid dia juga adalah guru mereka, tetapi kemudian di bagian akhir hidupnya itu dia ingin menunjukkan teladan kepada para murid agar kemudian mereka nanti ketika tidak bersama dengan Yesus, mereka bisa menghayati apa yang telah Yesus teladankan dan ajarkan kepada mereka. Pada saat mereka makan, maka kemudian Yesus melepas jubahnya, memakaikan lenan dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dalam tradisi Yahudi, membasuh kaki itu dilakukan oleh orang yang kedudukan paling rendah. Bahkan kalau ada hamba, ya hamba yang melakukan. Tetapi waktu itu Yesus melakukan untuk murid-muridnya. Dan itu yang kemudian dia tanyakan kepada para murid. Selama ini kamu mengaku, aku ini Tuhanmu, aku ini gurumu. Tetapi aku melakukan seperti seorang hamba kepada kalian. Itu artinya apa? Artinya agar kemudian kalian pun juga melakukan seperti yang aku lakukan kepada sesamamu. Yesus memberikan teladan kepada para murid tentang kerendahan hati agar kemudian bisa memuliakan kasih Kristus. Nah, kalau itu kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini, bagaimana itu bisa kita lakukan? Sementara orang sangat susah untuk mau rendah hati, maunya tinggi hati, maunya menonjol dirinya dibandingkan yang orang lain. Bahkan orang yang kedudukannya rendah pun dia ingin meningkatkan statusnya dengan berbagai cara. Kita sering mendengar ada orang yang menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk kemudian supaya diwah orang lain. Ada orang yang nyewa pakaian yang mahal-mahal demi penampilannya. Dulu pada waktu saya mahasiswa, banyak cerita, saya tidak termasuk yang suka seperti itu. Banyak cerita yang kemudian sering tidur di tempat temannya, kemudian berganti-ganti baju, bertukar baju gitu ya. Supaya di depan doinya, ya, di depan orang yang dicintai dia kelihatan orang kaya gitu ya. Berganti-ganti baju yang bagus-bagus padahal itu pinjaman saja gitu. Kadang-kadang juga pinjam motor, pinjam mobil gitu. Kalau sekarang sudah ada rental sehingga kemudian tidak ada masalah dengan itu. Nah, itu demi untuk harga dirinya agar tinggi. Tapi di sini kita diajak untuk kemudian menyadari bahwa bukan itu, tapi sebaliknya. Kita mau merendahkan hati di hadapan sesama sebagai wujud meneladani Kristus. Nah, bagaimana agar kemudian itu sungguh kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita? Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita hayati bersama. Yang pertama adalah kita telah diberi teladan oleh Kristus untuk mau hidup berbagi, mau hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap rendah hati kepada sesama. Artinya ada sikap untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, meskipun posisinya berbeda, meskipun status sosialnya berbeda. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ketika kita melihat orang lain, kita sudah melihat dulu penampilannya. Wah, ini kelihatannya orang kaya. Sikap kita berbeda. Wah, ini kelihatannya orang sederhana. Sikap kita berbeda. Nah, justru kita diingatkan bagaimana kita tidak membedakan sikap dan pelakuan kita pada orang lain, meskipun orang lain itu berbeda dengan kita, apalagi statusnya lebih rendah dari kita. Kita juga dipanggil untuk kemudian mau merendahkan diri di hadapan Allah dan kemudian memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu jabatan, apakah itu kekuasaan,
apakah itu kemampuan, apakah itu apa saja. Untuk dengan rendah hati kita bersikap baik kepada siapapun tanpa memandang status sosial. Seorang pemimpin lembaga, pemimpin perusahaan juga mau bersikap rendah hati kepada bawahannya. Biasanya kalau pemimpin perusahaan itu kan kalau lewat itu dihormati semua gitu. Bahkan kadang-kadang memandang pun tidak gitu. Tapi kemudian dia mau menyapa itu sudah luar biasa. Saya yakin juga kalau seorang direktur sebuah perusahaan ketika dia masuk kantor, sebelum dia masuk kantor turun dari mobil kemudian menyapa siapa saja yang ada di situ yang menjadi bawahannya gitu ya. Itu pasti luar biasa. Jadi bagaimana kemudian orang bisa menghayati sikap rendah hati Tuhan Yesus yang mau merendahkan meskipun dia Tuhan dan guru atas murid-muridnya. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sekarang ini luar biasa, orang mengejar status sosial demi untuk supaya dihormati, dikagumi dengan berbagai cara. Bagaimana sikap rendah hati itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Seperti yang di teladan Kristus. Mengapa itu penting? Karena sesungguhnya kita adalah murid Kristus yang senantiasa harus mengikuti teladan Kristus dengan rendah hati dalam hidup kita. Dan sikap sombong, sikap angkuh itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan, tapi sekaligus menjauhkan kita jadi berkat bagi sama dalam kehidupan kita. Melihat saja udah enggak senang atau udah enak ya, apalagi kemudian berkomunikasi. Padahal sesungguhnya kita dipanggil untuk mau berbagi pada orang lain melalui perjumpaan, melalui komunikasi, melalui relasi dalam kehidupan kita. Seperti juga Kristus telah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua, kita diingatkan bahwa memuliakan Kristus melalui hidup kita dengan berbagi kasih dengan sesama. Bagaimana mungkin kita berbagi kasih dengan sesama kok memuliakan Kristus? Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang peduli pada orang lain di tengah-tengah kehidupan di mana orang saling asing, maka orang akan bisa merasakan sentuhan kasih kita itu. Dan pasti mereka akan bertanya siapa dia. Dan kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang mau berbagi kasih. Sebagaimana Kristus justru rela mengorbankan dirinya demi kasihnya kepada manusia, agar manusia diselamatkan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, betapa banyak hal yang bisa kita lakukan, meskipun kita juga harus hati-hati. Maka pemerintah meminta kita semua untuk taat pada protokol kesehatan. Tetapi ketika taat pada protokol kesehatan itu juga berarti kita juga harus yakin bahwa kita akan selalu dalam keadaan baik. Karena sebenarnya kita juga tidak bisa berdiam di rumah terus-menerus. Kita juga harus berkegiatan, kita juga harus melanjutkan kehidupan, kita juga harus bersosialisasi. Saya hampir setiap hari keluar rumah, ya. Bahkan satu hari bisa sepanjang hari untuk mengikuti berbagai pertemuan di berbagai tempat, termasuk juga melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tetapi dengan menghayati protokol kesehatan yang ketat, yang disiplin, ya saya yakin bahwa kita akan terhindar dari virus corona. Tentu ya tadi dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dengan sabun air mengalir, kemudian dengan menjaga jarak minimal 2 meter, dengan menjauhi kerumunan, dengan membatasi sosialisasi dan mobilisasi. Ya. Jadi kalau tidak penting benar tidak perlu keluar. Beda dengan dulu pada waktu kita belum virus corona masuk ke Indonesia. Nah, artinya bahwa bagaimana kita dipanggil untuk kemudian berbagi atas pergumulan penderitaan sama kita di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Gereja-gereja beberapa waktu yang lalu mengumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang terkena bencana. Di sekitar kita pun ada banyak saudara kita yang perlu bantuan, perlu dukungan, perlu uluran tangan kasih kita. Dan bagaimana kita mau berbagi kepada mereka. Dan ketika kita melakukan semua, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita sedang memuliakan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah memberikan teladan kita tentang kasih kepada sesama.
sehingga kita semakin meyakini bahwa kenyataan kondisi apapun seharusnya tidak membatasi kita untuk terus hidup melayani Dia. Apalagi kita sekarang telah mengakhiri masa Prapaskah, kita telah selesai melakukan puasa, hidup berpantang, dan kita telah dibersihkan, disucikan, dipulihkan, diperbarui. Setelah kita berpantang, yang suka atau hobi marah tidak marah-marah, paling enggak menahan diri untuk marah, ya. Yang selama ini hobinya kulineran kemudian membatasi untuk tidak kulineran supaya kemudian kita bisa mengekang nafsu kesukaan kita. Dan itu bagian-bagian kehidupan yang kemudian membuat kita bisa rendah hati dalam kehidupan kita, sehingga kita telah dipulihkan, mengalami pembaharuan, dan kita kembali menjadi orang-orang yang dibaharui untuk melanjutkan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Kristus inginkan agar kita menjadi orang-orang yang peduli dengan bersikap rendah hati, menyatakan kasih Kristus sebagai wujud memuliakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Di satu ini kita akan bersama mendengar persembahan pujian paduan suara GKJ Indema Ijo melalui pujian virtual. Dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah darah curah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Dalam pergumulan kau melibatku, mengingatku. Saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat ku terima darah dan tubuhmu, saat menunggu doa Getsemani, ku tahu Tuhan kau mengingatku. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita
dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk memasuki perjamuan kudus. Jemaat terkasih, bagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah Kamis Putih ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan dengan cawan. Sudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita hening sejenak, memeriksa dan menguji diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita akan maju ke meja perjamuan dengan bisa menyanyikan dari Kidung Jemaat 353, "Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil." Jemaat terkasih, roti dan anggurnya adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, mari kita hening sejenak. Kita mengingat Tuhan Yesus dalam segala kemuliaannya, Dia pasti akan melihara hati dan pikiran kita,
agar kita dikuatkan dan dikenyangkan seperti roti dan anggur yang menguatkan dan mengenyangkan kita. Amin. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Bagi jemaat di rumah, kepala keluarga dipersilakan bagi roti kepada anggota keluarga. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat roti yang telah dipecah-pecah ini. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih, kita akan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Terima kasih. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Jemaat yang di rumah, silakan kepala keluarga membagikan anggur atau minuman yang lain kepada anggota keluarga. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Mari kita angkat anggur dalam cawan ini. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Kita akan bersama menaikkan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui perjamuan saat ini, yang menguatkan hidup iman kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kembali di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kita beri kesempatan untuk menaikkan syukur atas persembahan ini. Ada dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan Kamis Putih, yang kedua adalah persembahan perjamuan kudus. Dan nanti kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan ini bagi jemaat di rumah, dikumpulkan di rumah dan kemudian besok disampaikan di gereja di kota yang sedia, atau bisa melalui transfer bank
di nomor rekening yang telah tercantum di layar. Dan nanti kita juga akan bersama mempersembahkan kotak APP yang dulu dibagikan pada waktu Rabu Abu, dan simbolisasi persembahan kotak APP akan diwakili beberapa jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Kita akan mengiring terkumnya persembahan dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Saat ini kami sungguh merasakan betapa Engkau mengasihi setiap kami dalam setiap bagian kehidupan kami. Karena kami boleh berbagi kasih pada sama kami dengan sikap rendah hati. Teladan yang telah Engkau berikan kepada kami sungguh menguatkan hidup kami. Betapa kami telah Engkau pakai untuk setiap bagian kehidupan kami, bagi dinyatakan kasih-Mu. Kami mengucap syukur juga dengan berkat yang telah Engkau berikan melalui perjam kudus pada saat ini. Kiranya roti dan anggur yang menguatkan, menyegarkan kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan meskipun pergumulan yang kami hadapi semakin berat. Namun kami yakin penyertaan dan berkat-Mu memampukan kami untuk dapat melewati masa-masa sulit di dalam naungan kasih dan pertolongan-Mu. Kami menaikkan syukur atas berkat-berkat melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, terlebih di masa kami melaksanakan aksi puasa Paskah. Bapa berkenan menerima, mencucikan dan berkatinya, sehingga jadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Majelis gereja-Mu yang senantiasa berjuang melakukan kehendak-Mu, Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami cukup berkat-Mu untuk kehidupan bangsa negara kami, terkhusus dalam kami bersama mengupayakan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Program pemerintah melalui vaksinasi dan protokol kesehatan dengan ketat, Bapa berkati, akan menjadi jalan berkat bagi kami untuk dapat segera terlepas dari virus corona. Bapa berkati pemerintah negara kami, agar melalui pemerintah negara kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, perdamaian, dan damai sejahtera. Bapa, demikian permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi, dosa yang terselip dalam kami menaikkan doa ini, Tuhan berkenan mengampuni.
Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan tentang kerendahan hati, kemuliaan kasih, dan pengorbanan yang sempurna bagi umat manusia. Sebagai milik Tuhan yang telah ditebusnya, kini kita dipanggil dan diutus mewartakan keteladanannya, yaitu kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan yang tulus bagi dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 85, bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Kasih dan para pendengar yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Kamis Putih saat ini dan kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagi kasih dengan sesama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara untuk berbagi kasih kepada sesama. Oleh pimpinan Roh Kudus, saudara dimampukan dengan rendah hati untuk saling melayani dalam menanggung beban kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah usai. Marilah kita mengakhiri ibadah Kamis Putih ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 408, bait pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.